syarat yang ada 3 syarat yang kita sebutkan. Yang namanya wasiat, yang pertama itu tidak boleh lebih daripada sepertiga sisa harta. Jadi sepertiga atau kurang. Kemudian yang kedua, yang namanya wasiat tidak bisa diberikan kepada ahli waris. Dua, dan ada izin dan persetujuan daripada ahli waris. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah sampai waktu yang kemudian ada kita wasiat, keadaan wasiat. Kalau kita katakan wasiat itu ada 2 keadaan, imma nanti yang diwasiatin itu 1 orang atau lebih dari 1 orang, dan yang paling penting itu di keadaan ketika yang diwasiatin al-musolahunya itu lebih daripada 1 orang, dan wasiat ketika itu lebih daripada sepertiga, dan tidak ada persetujuan daripada ahli waris. Di ahli waris dari si yang meninggal, yang si pemilik harta. Maka seperti yang kita jelaskan dan sebutkan kemarin, seperti yang antum dapatkan di keterangan juga, la tusaddu al wasiyatu ila thuluts. Jadi yang boleh dikeluarkan hanya sepertiganya saja, dan karena memang total wasiat atau nominal wasiat itu nominalnya bahkan lebih besar daripada sepertiganya, tentunya kita bagi dengan cara al-muhassasah, dengan rumus al-muhassasah atau perbandingan. Jadi tidak ada dari al-musolahu yang kita dahulukan daripada al-musolahu atau yang diwasiati yang lainnya. Yang diwasiati yang lainnya. Itu yang perlu kita perhatikan yang terakhir. Kemudian kita ada sebutkan al-irth, 3 komponen dari al-irth. Pertama ta'rif, definisi, kemudian arkan. Ya, arkan ini ya bisa kita katakan sebagaimana di arkan musolah juga arkan wudu, ya menjadi bagian daripada warisan, yaitu pewarisan. Maka tidak ada yang namanya pewarisan kecuali ada 3 komponen yang kita sebutkan kemarin, ada muwaris, ada waris, dan ada juga mauruth. Muwaris itu orang yang mati atau yang dianggap mati, seperti al-mafqud, yaitu bijtihadi al-hakim atau qadi. Ketika qadi ataupun hakim berijtihad kemudian memutuskan untuk menghukumi seorang yang misalkan hilang atau tidak diketahui kabarnya sebagai seorang yang mati, ini juga kita sebut sebagai muwaris. Muwaris itu mencakup al-mayyit atau juga al-mulhaq bil mayyit. Kemudian ada al-waris, itu al-hayy. Kita katakan kemarin al-hayyu ba'dal muwaris walau lahdoh. Jadi kalau seandainya ada A dan B, A sebagai ayah itu meninggal, kemudian selang 30 detik si B meninggal, maka si B kita katakan sebagai waris daripada si A. Jadi yang disebut dengan al-waris itu sendiri itu orang yang hidup ba'dal muwaris walau lahdotan, walaupun tadi dalam selang waktu atau jarak antara yang hidup dengan yang meninggal tadi, ya itu dia hidup hanya sekitar 30 detik saja setelah kematian muwarisnya, itu ayahnya. Kemudian di al-muwaris juga maksudnya al-mulhaqu bil ahya. Jadi al-hayy atau juga al-mulhaqu bil ahya yang dianggap hidup. Nah itu yang kita sebutkan kemarin seperti al-hamlu atau al-janin. Itu kandungan ya. Kalau misalkan ada salah satu dari ahli waris yang meninggal itu masih dalam kandungan, maka ini statusnya sebagai waris. Dia yang kita sebut dengan al-mulhaq bil ahya, yang kita maksudkan dengan al-mulhaq bil ahya. Kemudian syarat yang ketiga itu ada al-mauruth. Al-mauruth antum bisa baca sendiri, yaitulah harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Artinya terjadinya pewarisan itu jikalau si yang meninggal meninggalkan harta. Nah, jikalau yang meninggal tidak memiliki harta, maka tidak ada yang namanya pewarisan. Kemudian ada kita sebutkan juga syurut, syarat-syarat pewarisan. Ya kita katakan yang pertama tahakkuk. Jadi kita bisa pastikan kematian orang yang meninggal tadi. Baik hakikotan berarti memang benar-benar bisa kita pastikan sendiri. Artinya dengan mata kepala misalkan bil musyahadah kita menyaksikan bahwasanya memang dia meninggal. Emang udah nggak ada lagi nafas dalam kandung badannya. Kemudian ada persaksian misalkan, atau kita nggak bisa langsung menyaksikannya, kita nggak lihat langsung, tapi ada yang mengabarkannya kepada kita, ada bayinah, ada saksi, ada penjelasan bahwa si fulan memang benar-benar meninggal, benar-benar mati. Udah, atau juga ya dalam bentuk video dan sebagainya. Itu yang hakikat. Atau hukman tadi ya kembali kepada al-mafqud, yaitu dengan apa? Hukmul qadi ataupun apa? Al-hakim. Jadi kita bisa memastikan kematiannya baik dengan ya
kita menyaksikannya sendiri, bukti-bukti, atau juga dengan penghukuman daripada hakim ataupun qadhi. Begitu juga yang kedua, syarat yang kedua, tahaqququ hayatil waris. Jadi kita bisa memastikan hidupnya waris, ya, orang yang hidup setelah yang meninggal tadi, oleh yang si yang meninggal tadi. Itu tadi sama, baik hakikatan bil musyahadah atau bil bayinah, kita bisa melihatnya langsung, atau ada bukti-bukti bahwa ini yang waris dari si yang meninggal ini benar-benar hidup, atau misalkan dengan hukman tadi, baik dari dokter ataupun bidan dan sebagainya, bahwa di dalam perut istri si yang meninggal itu ada kandungan ataupun janin, yang notabene itu sebagai anak laki-lakinya atau anak perempuan, yang penting anaknya. Jadi kita hukum dia sebagai waris. Nah, jadi kita bisa pastikan, nah hukman itu dengan hukum daripada dokter ataupun bidan yang dipercaya tentunya. Kemudian yang ketiga, al ilmu. Nah, ini kita katakan ini syarat yang ketiga khusus untuk qadhi, hakim dan alim yang ada di kampung-kampung misalkan. Kemudian kita ingin bahas dua komponen yang lain, itu ada asbabul irth dan mawaniul irth. Ini yang menjadi pembahasan baru kita. Coba di asbabul irth untuk pertemuan keempat. Nah, ini penting, seperti yang sudah kita singgung kemarin sedikit, bahwa ini maksud dengan asbabul irth itu maksudnya adalah al-awsaf allati taj'alus syakhsa warithan. Jadi sifat-sifat yang kalau dimiliki oleh seseorang, maka seseorang tadi bisa kita vonis sebagai ahli waris, bisa kita gelar sebagai ahli waris. Jadi itu asbabul irth itu al-awsaf. Jadi sifat-sifat allati taj'alus syakhsa yang menjadikan seseorang itu sebagai ahli waris dari si yang meninggal. Jadi kalau misalkan ada orang memiliki salah satu sifat ini, yang nanti akan kita sebutkan ada tiga, ada an-nikah, ada an-nasab, dan juga ada ikhtilafuddin, maka seseorang tersebut kita katakan sebagai ahli waris dari si yang meninggal. Apa saja? Ini kita pengen urai satu-satu. Kita udah sebutkan kemarin, tapi kita pengen rinci satu-satu nih. Ada an-nikah, ada an-nasab, dan juga ada al-wala. Afwan, bukan ikhtilafuddin. Ikhtilafuddin mawaniul irth. Jadi ada an-nikah, ada an-nasab, dan juga ada al-wala. Nanti al-wala itu status spesial yang diperoleh oleh seorang ketika seseorang memerdekakan yang lainnya. Nanti kita akan bahas lebih rinci di yang ketiga, atau sebab pewarisan yang ketiga. Pertama kita masuk dulu sebab pewarisan yang pertama. Di sifat pertama yang menjadikan seorang itu menjadi ahli waris dari kerabat yang meninggal itu apa? Ya, pertama itu an-nikah. Antum perlu perhatikan di an-nikah sendiri itu ada dua poin yang ingin kita urai. Yang pertama, apa yang maksud dengan an-nikah? Sebagai sababul irth, apa yang maksud dengan an-nikah? Karena kita ketahui dalam syariat yang dimaksud dengan an-nikah itu bisa jadi al-aqdu, bisa jadi al-watu. Jadi dalam syariat yang dimaksud dengan nikah itu antar dua. Jadi yutlaku an-nikah ala asyai'ain. Terkadang dimaksudkan daripada lafaz an-nikah itu al-wata atau al-jima'. Terkadang juga dimaksudkan daripadanya apa? Al-aqad. Itu akad nikah. Nah, jadi ketika kita katakan an-nikah al-muradu minhu, maka an-nikah yang dia menjadi sebab warisan, yang dia merupakan salah satu sabab min asbabil irth, itu adalah al-aqdu. Nah, jadi kalau antum lihat itu al-muradu minhu al-aqd, ai aqdu zaujih as-sahih. Nah, sehingga dari sini kita pahami bahwa terjadinya pewarisan, tentunya dengan sebab pewarisan yang pertama ini an-nikah, itu terjadi antara suami dan istri. Nah, jadi kita bisa pahamin dari tadi kita katakan an-nikah itu dimaksud dengan an-nikah sebagai sebab pewarisan, sebagai salah satu dari sabab min asbabil irth, itu adalah akad. Nah, sehingga bisa kita pahami bahwa tidak mesti seorang istri ataupun suami misalkan bisa mendapatkan warisan dari yang lain. Misalkan istri bisa mendapatkan warisan dari suami yang meninggal, dan sebaliknya. Tidak mesti harus ada yang namanya jima' dulu. Jadi sekedar ada akad antar dua lawan jenis tadi, maka ketika salah satu dari keduanya, baik itu suami ataupun istri itu meninggal, maka salah satu atau satu pihak yang lainnya itu bisa mendapatkan warisan, bagian warisan dari suaminya ataupun istrinya yang meninggal. Ketika disebutkan oleh ulama an-nikah sebagai sababul irth, maka yang dimaksud dengan an-nikah al-akad. Jadi kita pahamin bahwa tidak mesti harus ada jima dulu atau wata dulu atau harus bertemu dulu sehingga baru ada yang namanya pewarisan antar suami istri. Tidak, sekedar ada yang namanya akad, ya, tentunya akad yang sah,
akduz zauji as-sahih seperti yang kita sebutkan, ay akduz zauji as-sahih, maka sudah terjadi atau sudah dapat terjadi pewarisan antar suami dan istri jikalau salah satu dari keduanya ada yang meninggal. Ketika suami meninggal, maka istri berhak untuk mendapatkan bagian warisan daripada harta suaminya yang meninggal, dan sebaliknya ketika istri yang meninggal, maka suami berhak untuk mendapatkan bagian warisan dari harta istrinya yang meninggal. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi yang maksud dengan an-nikah sebagai sababul irth itu adalah al-aqdu, bukan al-watan. Kemudian malhudhah, ada beberapa poin yang mesti kita ketahui di sebab pewarisan yang pertama ini, itu an-nikah. Jadi kita tahu an-nikah maksudnya itu akad. Jadi sekedar ada akad antar dua orang lawan jenis, maka sudah berlakulah pewarisan antar keduanya. Jadi kalau seandainya salah satu dari keduanya itu meninggal, maka sudah bisa berlangsung pewarisan antar keduanya. Yang satu bisa mewarisi yang lain. Kemudian ada malhudhah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, antum bisa lihat, ini sebenarnya ya penekanan dari penjelasan kita, penguraian kita yang tadi. Yahsulut tawaruthu bainaz zaujaini bi mujarradil aqdi. Jadi ini tafsiran dari yang kita uraikan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan an-nikah? Jadi kita katakan yahsulut tawarus, berlangsungnya pewarisan bainaz zaujaini, antar dua pasang suami istri, itu bi mujarradil aqdi. Jadi sekedar sudah ada akad, maka ketika salah satu dari keduanya ada yang meninggal, maka sudah berlaku yang namanya pewarisan. Artinya salah satu pihak berhak mendapatkan bagian warisan dari yang lain. Jadi yahsulut tawaruthu bainaz zaujaini bi mujarradil aqdi. Ingat keterangan setelahnya di garis bawahi, wa illam yahsul wat'un wala khulwah. Jadi sekedar ada akad itu sudah ada yang namanya pewarisan antar keduanya. Wa illam yahsul, walaupun belum berlangsung yang namanya apa, belum terjadi yang namanya apa, wat'un ataupun jima antar keduanya. Misalkan saja ada orang menikah, misalkan ada Ahmad, ada Fatimah. Ini Ahmad dan Fatimah menikah. Si Ahmad merupakan salah satu mahasiswa di Sudan. Jadi setelah menikah, kita katakan aja si Ahmad bakal balik lagi ke Sudan misalkan hari Jumat jam 10 pagi. Berlangsungnya akad nikah itu jam 8. Jadi antum lihat terjadi akad, kemudian selang 2 jam Ahmad sudah mesti harus tiba di bandara untuk berangkat ke Sudan. Jadi bisa jadi selama 2 jam tadi, selang 2 jam tadi setelah akad, ini antar Ahmad sama Fatimah belum pernah berjumpa sama sekali. Jangankan melakukan hubungan suami istri, jima dan wata, untuk berjumpa saja belum. Nah, kemudian Ahmad berangkat, naudzubillah, di perjalanan jatuh pesawatnya, Ahmad meninggal. Maka kita katakan si Fatimah berhak mendapatkan bagian warisan dari harta yang ditinggalkan oleh si Ahmad, yaitu sebagai apa? Suaminya. Jadi ini untuk keterangan pertama. Jadi kapan terjadinya pewarisan antara suami dan istri, itu sekedar terjadinya akad antar keduanya. Walaupun antar keduanya itu belum pernah bertemu. Jadi jangankan untuk berhubungan suami istri, bertemu saja belum. Jadi antum lihat, wa